Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran kimia. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi lebih berkah. Oke, berdoa dimulai. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita masih pada materi pokok yang sama, yaitu senyawa alkana dan turunannya. Bagian keempat ada keton atau alkanon. Kita masuk pada materi utamanya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi gugus fungsi senyawa keton. Yang kedua, siswa dapat menuliskan struktur dan nama senyawa keton. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat fisik senyawa keton. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan kegunaan senyawa keton. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari beberapa gugus fungsi alkana. Yang pertama ada OH. Masih ingat ya, OH itu adalah gugus fungsi dari alkohol atau alkanol. Kemudian yang kedua ada O, merupakan gugus fungsi dari eter atau alkoksi alkana. Yang ketiga ada COH, yang merupakan gugus fungsi dari aldehid atau alkanal. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah CO, yang merupakan gugus fungsi dari keton. Nah, gugus fungsi dari aldehid dan keton ini sedikit mirip tapi berbeda. Kalau aldehid dia COH, sementara keton berada di tengah-tengah alken. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan keton atau alkanon. Yang pertama, kita akan membahas tentang tata senyawa. Nah, tata nama senyawa ini ada dua. Yang pertama ada IUPAC dan yang kedua ada trivial. Nama IUPAC, alkanon, diturunkan dari nama alkananya, tetapi akhiran A diganti dengan on. Untuk alkanon cabang berlaku aturan sebagai berikut. Yang pertama, rantai panjang atau rantai induk harus mengandung gugus CO atau gugus keton itu sendiri ya. Jadi di luar rantai utama atau rantai induk itu adalah cabang. Yang kedua, rantai induk diberi nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Jadi penomoran ini diberi pada yang terdekat dengan gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi diberi nomor yang terkecil. Jadi yang paling dekat dengan gugus fungsi, di situ dimulai penomorannya. Yang ketiga ada cabang dan gugus pengganti lain ditulis terlebih dahulu sesuai abjad, diikuti rantai induk. Posisi rantai induk diberi awalan angka. Jadi dalam penamaannya itu yang ditulis terlebih dahulu adalah cabang dan gugus lainnya. Kemudian diikuti dengan rantai induk, tidak lupa pula diberi angka, awalan angka. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tata nama senyawa keton dengan nama IUPAC, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, sekarang di sini ada suatu struktur. Di sini kita bisa lihat sendiri ada gugus keton yang CO diapit oleh dua alkil. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dalam memberikan nama IUPAC keton adalah menentukan rantai utama atau rantai induknya terlebih dahulu. Nah, rantai induk ini harus memiliki atom karbon yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua ya. Ada dua yang bisa menjadi kemungkinan rantai utamanya. Yang pertama ada yang di kotak warna kuning dan yang kedua ada di kotak yang warna hijau. Kita lihat satu persatu yang lebih pantas menjadi rantai utama atau rantai induknya. Kita lihat di kotak warna kuning. Nah, kotak warna kuning di sini yang mendatar. Di sini bisa kita lihat ada 5 atom karbon. Nah, kita simpan terlebih dahulu sebelum kita menentukan apakah yang di kotak warna kuning ini bisa menjadi rantai induknya. Kita lihat yang di kotak warna hijau.
Kalau kita melihat di kotak warna hijau, ini kalau kita melihat sekilas, C-nya juga ada 5, ya. Tetapi di sini sebenarnya C-nya ada 8. Kenapa? Karena di sini C2H5 itu gabungan antara CH2 dan CH3, sementara C3H7 juga merupakan gabungan. Jadi kalau misalkan C2H5 dan C3H7 ini kita urai, hasilnya menjadi seperti ini. Maka dalam kotak warna hijau ini merupakan rantai utama karena merupakan rantai yang paling banyak atom karbonnya. Jadi seperti itu. Di luar rantai utama atau di luar rantai induk merupakan cabang. Nah, di sini bisa kita lihat yang di luar kotak warna hijau ada metil. Di samping kiri dan kanan ada 2 metil di situ. Metil di nomor ketiga dan di nomor keempat. Jadi untuk penamaannya kita menyebutkan terlebih dahulu nama cabangnya, kemudian nama rantai induknya, sehingga namanya adalah 3,dimetil 4-oktanan. Kenapa dimetil? Karena di sini cabangnya sama-sama metil, sejenis. Jadi ditambah awalan dimetil. Jika seandainya ada cabang yang berbeda, maka penyebutannya harus sesuai dengan abjad. Misalkan yang satu metil dan yang satunya etil, maka yang harus disebutkan terlebih dahulu adalah etil, kemudian baru metil. Di sini kenapa ada 4 oktanon? Karena di nomor yang keempat itu merupakan nomor letak gugus fungsinya. Jadi nomor letak gugus fungsi harus terlebih dahulu dituliskan sebelum rantai induknya. Oktanon okta 8, karena gugus fungsinya adalah keton, maka namanya berubah menjadi oktanon dengan akhiran on. Sekarang kita pindah ke tata nama senyawa trivial. Nama trivial keton yaitu alkil-alkil keton. Gugus alkil ditulis secara terpisah diakhiri nama keton. Nah, biasanya ini ikut nama gugus fungsinya yaitu gugus fungsi. Kita lihat contohnya untuk memahami penamaan trivial. Di sini ada 2 struktur keton ya. Bisa kita lihat struktur ketonnya karena ada gugus keton di situ. Yang pertama, contoh soal yang pertama yang di sebelah kiri, di sini ada etil, ya, ada etil karena C-nya ada 2. Kemudian yang di sebelah kanan keton itu ada propil karena C-nya ada 3. Jadi penamaannya, karena penamaannya adalah alkil-alkil keton, maka namanya adalah etil propil keton. Masih dengan aturan yang sama, penamaan harus sesuai dengan abjad. Jadi etil dulu, kemudian propil diikuti dengan nama gugus fungsinya yaitu keton. Untuk soal yang selanjutnya, di sini ada etil, kemudian di sebelah kanannya etil lagi, ada 2 etil sejenis, 2 alkil yang sejenis, maka dinamakan adalah dietil keton. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami untuk penamaan iopak serta penamaan trivial ini. Dan kita pindah ke sifat fisik keton. Sifat fisiknya antara lain yaitu merupakan larutan polar, kemudian larut di dalam air, tidak mempunyai ikatan hidrogen, dan titik didih keton lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon lain dengan massa molekul relatif hampir sama. Dan kegunaan keton yaitu aseton. Aseton itu merupakan keton yang paling banyak ditemui, yang merupakan pelarut yang sangat baik untuk sejumlah plastik dan serat sintetis. Kemudian kegunaan lainnya yaitu aseton juga bisa digunakan sebagai penghapus cat kuku atau pengencer cat. Di dalam pengobatan digunakan dalam pengelupasan kimia dan untuk perawatan jerawat. Nah, untuk pembuatan parfum biasanya yang dipakai adalah keton siklik, karena keton siklik digunakan sebagai bahan pembuatan parfum karena memiliki bau yang harum. Nah,
Kemudian kita coba exercise atau latihan. Di sini ada 2 soal ya. Ada yang pertama itu menentukan nama IUPAC dan yang kedua itu menentukan nama trivial dari senyawa keton. Nah, latihan ini bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi batas pengumpulannya itu sampai pertemuan selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan lebih mengenai keton, bisa kalian tanyakan di dalam grup supaya teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan. Dan untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan kembali bahas tentang alkana dan turunannya, yaitu asam karboksilat atau asam alkano. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.